Oke, judulnya adalah pentingnya implementasi PWA dan AMP di website masa kini by Muhammad Iqbal Jayadi, co-founder of Tonjo. Jadi teman-teman buat yang mungkin ini kan presentasinya bakal sangat teknis ya, ya agak teknis sih. Jadi mending yang paham WordPress atau paham website digeret deh sekarang. Kalau yang belum tuh di WA tuh gimana suruh ngikutin kayak gitu. Jadi dia juga paham dan bisa cerita ke teman-teman yang mungkin bukan di bagian teknisnya website seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jadi introduksi ya, maaf, saya adalah Muhammad Iqbal Jayadi, co-founder Tonjo. Kita berdiri tahun 2013. Jadi waktu itu saya kuliah terus sama temen sama Mas Todi juga mencoba bikin, habis itu gabung banyak teman-teman yang lain juga termasuk Mas Putro. Nah, kita punya badan hukum sendiri namanya PT Tonjo Gagas Teknologi dengan spesialisasi aplikasi web dan WordPress. Jadi 7 tahun kami bermain di WordPress dan itu sepertinya adalah hal yang tepat karena semua orang sekarang pakai WordPress ya, mulai dari yang media kecil sampai besar itu semuanya pakai WordPress. Jadi buat yang belum pakai WordPress segera pindah ke WordPress gitu aja. Dan kami juga ada portofolio beberapa yang sudah kita kerjakan, optimasi dan segala macam, server optimasinya dari yang servernya, terus dari yang kode websitenya itu ya, itu ada yang Hibwi. Jadi buat konten-konten anak muda gitu yang isinya galau-galau atau pernah nggak sih kalian kayak gini ya, seperti itu di Hibwi. Terus kita ada Suara Surabaya juga, dan ada juga media nasional yang pasti orang pada tahu yaitu jawapost.com, dan nah ini yang media dari tempat tinggal saya yaitu di Jogja, yaitu krjogja.com. Terus ada satu lagi dari Medan yang dia media yang istilahnya agak tradisional tapi mau muncul online presence-nya itu yaitu Medan Post Online, dan sekarang kita lihat juga traffic-nya lumayan seperti itu setelah kita guide, kita gandeng untuk yuk kita coba mengonline-kan Medan Post seperti itu. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau sedikit ya berbicara tentang sejarah web, kan kita dulu kalau tahu website itu pertama muncul tahun 1990, itu cuma kayak teks aja gitu, dan itu mungkin dibukanya lewat layar komputer yang background-nya hitam, tulisannya hijau kayak gitu. Jadi benar-benar jadul, itu tahun 1990. Nah, habis itu mulai tahun 2000-an itu ada interaksinya, jadi website-nya mulai interaktif, menggunakan skrip sederhana. Terus tahun 2010 ini yang dulu ngetren, mulai pada pakai HP ya, BlackBerry atau Nokia yang bisa internetan itu pakai, kalau dulu itu apa ya, pakai WAP atau WAP ya. Nah itu websitenya responsif, yaitu website yang dibuka di HP, website yang dibuka di HP maupun dibuka di laptop itu tampilannya bisa enak dibaca seperti itu. Kan kalau dulu nggak mungkin ya, website yang desktop dibuka di HP itu kayak susah banget dibacanya karena layarnya kecil. Nah, itu sekarang muncul yang namanya responsif. Nah, sekarang tahun 2020 ini responsif udah nggak zaman. Bukan nggak zaman, tapi itu bukan lagi poin utama. Yang sekarang adalah website yang cepat dan user friendly. Nah, mengapa kok kita meng-highlight 2020 ini website yang cepat dan user friendly? Ini karena semua orang sekarang pakai HP. Bahkan banyak orang yang nggak punya komputer tapi punya HP. Baca apa-apa info segala macam dari HP. Jadi ini kita ya, pergeseran perilaku manusia di seluruh dunia ini yang harus kita tangkap. Jadi orang nggak lagi ya, mungkin sebagian masih baca koran ini, tapi sekarang udah mostly, apalagi yang generasi baru itu udah nggak baca koran, tapi mereka bacanya lewat HP dan HP. Di share lewat situ juga pakai HP. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin mulai teknis ya. Sebenarnya teknisnya adalah PWA. PWA adalah Progressive Web Application. Dia itu adalah konsep ya, bukan tool, bukan alat. Jadi konsepnya adalah gimana caranya website itu dibuka tuh rasanya tuh kita kayak punya apps. Nah, kan kalau teman-teman tahu sendiri kalau bikin apps itu lebih ribet daripada bikin website ya. Karena kalau bikin apps berarti harus bisa dibuka di Android, harus bisa dibuka di HP iOS kayak gitu kan, berarti keluar dananya lebih gede karena kan codingnya 2 kali. Nah ini gimana caranya website itu punya feeling untuk dibuka tuh kayak pakai apps ya. Feelingnya tuh apa? Ya itu pertama pas di tip tab itu langsung di load cepet set kayak gitu langsung muncul.
Terus fiturnya juga kalau bisa bersaing gitu dengan aplikasi-aplikasi, contohnya kayak push notification. Push notification itu mungkin kayak misalnya kita lagi megang HP terus lagi melakukan hal lain terus tiba-tiba kling gitu. Misalnya ada breaking news dari KR Jogja, ada berita tentang misalnya ada raja baru yang dinobatkan misalnya seperti itu. Nah, itu adalah push notification contohnya. Terus kalau home screen icon adalah gimana caranya kita ngakses website kita tuh lewat home screen. Jadi bukan membuka browser terus ngetik misalnya javapost.com seperti itu. Nah, itu dan masih banyak lagi yang kita gimana caranya website itu dibikin rasanya itu kayak kita memiliki apps kayak gitu. Nah, kalau yang AMP sendiri ini adalah yang juga dari konsep dari Google. Ini tuh apa ya, kayak kasarannya adalah gimana caranya Google ikut menyajikan website kita. Nah, berarti kan kasarannya kalau Google yang menyajikan website kita itu kan harusnya pasti kenceng ya, karena kan kita buka google.com aja baru belum kedip aja udah buka Google-nya, atau nge-search apa misalnya berita terkini di Google kan kalau pakai koneksi yang baik, bahkan pakai koneksi 3G aja koneksinya halamannya langsung muncul. Nah, itu yang mau kita ambil gitu. Jadi Google tuh mempersilahkan kita halaman-halaman berita kita tuh ditempel di Google itu dengan apa namanya dengan mudah mengikuti apa namanya aturan-aturannya dia kayak gitu. Nah, dia pertama yaitu dia memungkinkan untuk website roll dengan cepat, dan ketiga adalah yang ini terstandarisasi iklan dan konten sehingga lebih user friendly. Nah, mungkin kalau ini itu ya lebih berguna untuk ke pembaca ya, karena kan kalau saya sebagai pembaca juga baca berita juga pengennya ya baca gitu ya, oke lah nggak ada iklannya, tapi kalau bisa tuh jangan kayak iklan baris di atas ada, di kiri ada, di kanan ada, di tengah ada, baru baca satu paragraf udah ada iklan, terus tiba-tiba scroll ke bawah ada pop up kayak gitu kan malah apa namanya ganggu ya gitu. Jadi kitanya niatnya baca berita tapi malah ngerasa terganggu gitu, malah ngerasa terzolimi gitu. Kalau terzolimi kan biasanya terus doanya terkabul ya, kalau saya doa yang aneh-aneh ke website itu kan juga janganlah kayak gitu. Ya intinya gimana caranya publisher untung karena dapat iklan, pembacanya juga untung karena nyaman baca, oh beritanya informatif nih gitu, tanpa merasa terganggu dengan iklan seperti itu. Nah, ini kalau dulu tuh kan kita cuma adanya apa ya, content is king ya, pokoknya harus viral segala macam, apa namanya, konten harus bagus, bisa dibaca banyak orang. Cuman itu ternyata nggak cukup content is king. Ini ternyata ada poin-poinnya lain, yaitu ini harus ada interaksi sosial media, habis itu indexing SEO. Nah, ini gimana caranya adalah konten kita tuh muncul di pencarian Google yang terbaik, gitu. Nomor 1 kalau bisa. Terus, ya ini kecepatan website. Kan teman-teman juga mungkin kalau nge-browsing di luar, bukan di koneksi WiFi ya, pakai HP gitu, melihat buka website a.com gitu, baru 10 detik belum nge-load, itu kan biasanya langsung ditutup ya, di close. Nah, kayak gitu kan kasihan gitu. Kita mau dapat pembaca baru 10 detik belum nge-load itu langsung ditutup kan, berarti kan kayak kita ngebuang satu potensial pembaca potensial seperti itu. Dan user interface-nya juga harus bagus. Nah, dengan kita menggunakan konsep PWA dan implementasi AMP ini, kita bisa meningkatkan user experience-nya, yaitu adalah reading time. Jadi orang tuh benar-benar baca di website kita itu meningkat, dan kita menurunkan bounce rate. Bounce rate itu kasarannya adalah bounce rate itu adalah tingkat orang membuka website habis itu langsung keluar gitu, bukan lanjut ke halaman lainnya di website tersebut. Jadi kalau bisa dikatakan kalau bounce rate-nya di website itu rendah, itu bagus. Karena orang baca website tersebut itu dari satu tempat ke tempat lain, nggak pindah-pindah website gitu. Tapi kalau bounce rate-nya tinggi, biasanya orang datang habis itu langsung pergi lagi, seperti itu. Nah, terus ada yang bilang, website saya dibuka cepat kok, jadi tidak perlu optimasi. Nah, ini tuh koneksi sangat menentukan performa ya. Ada yang kabel misalnya pakai internet First Media,
IndiHome segala macam gitu. Terus ada 4G dan 3G juga. Nah, selain koneksi, ternyata HP juga mempengaruhi. Kita itu sangat beda. Kita buka Facebook pakai HP iPhone X, iPhone X yang Asia yang 500.000. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini kita pakai 4G. Kita membandingkan Java Post Mobile, mjava.com, versus Hibwi yang sekarang, dan ini Hibwi yang lama. Ini dikoneksi 4G itu ternyata kita perbandingannya 3, berapa nih? 3,9 detik, 4,4 detik, dan 10,8 detik. Hampir dua kalinya lebih ya HTML Hibwi lama. Nah, ini kan padahal ini baru 4G. Nanti kita coba lihat kalau di 3G seperti apa. Nah, ini kita lihat di 3G itu dari ini 7 detik, 7,7 dan nah ini yang lama ini nggak selesai-selesai nih. 17 detik. Dari 4G ke 3G ini dia apa namanya 10 detik jadi 17 detik. Ini kan berarti kan sangat apa namanya lama ya, 17 detik itu kalau buka HP itu lama loh. Maksudnya paling kita tuh buka website itu paling 5 detik atau 6 detik kalau sekarang langsung ditutup. Nah, gimana ini kalau hidup yang lama seperti ini? Pasti kan pembaca-pembaca yang lama, pembaca-pembaca yang potensial kan banyak yang hilang gara-gara loadingnya lama. Nah, ini yang mau kita solve seperti itu. Nah, tantangannya itu kayak segini. Kita bikin konten yang baik, itu bisa dilakukan dengan menggunakan WordPress. Itu karena apa namanya WordPress itu udah gampang ya, dari kita mau masukin judul ada, ngupload gambar di medianya juga ada, ngisi konten juga gampang, ada model dibikin bold, italic segala macam gitu. Dan sebenarnya itu optimasi website itu tuh pekerjaan yang sangat teknikal dan perlu pemahaman dan waktu khusus. Nah, untungnya alhamdulillah itu kalau WordPress itu ada plugin yang bisa langsung kayak langsung jadi seperti itu. Cuman emang ini, poin 3 ini, belum ada solusi untuk one click beres. Kenapa? Karena kita harus mengidentifikasi sebenarnya itu website kita tuh yang bikin lambat di mana, seperti itu. Nah, baru setelah kita identifikasi mana-mana aja yang bisa ditingkatkan performanya, baru pakai alat-alat atau plugin di WordPress yang bisa kita pakai untuk mengoptimasi websitenya. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk ini menimbulkan awareness terhadap teknologi baru, bahwa tuh website kita yang mungkin menurut kita udah kencang tuh masih bisa dikencengin lagi ternyata kayak gitu. Nah, jadi ini ya poinnya ya, belum ada solusi one click beres. Tapi tiap-tiap solusi itu bisa dibikin satu one click seperti itu. Oke, PWA. Nah, ini PWA adalah pada dasarnya itu membuat website memiliki experience yang lebih baik. Experience adalah kayak kita senang menggunakan atau membuka website tersebut. Gitu. Pertama adalah poinnya adalah capable. Dia menggunakan semua fitur browser agar mirip dengan native app. Misalnya, oh kita bisa pakai API kamera, habis itu WebSocket, file browser, segala macam. Terus reliable. Reliable itu dapat dioperasikan pada kondisi network yang buruk, misalnya offline page. Jadi maksudnya kalau kita buka website, terus ternyata koneksi internet kita sedang down, itu tulisannya bukan cuma apa namanya 404 not found atau misalnya internet Anda putus, bukan gitu, tapi maaf sepertinya internet Anda kurang baik, mohon dicoba lagi kayak gitu. Jadi pesan-pesan yang lebih friendly gitu ke apa namanya ke usernya seperti itu. Nah, dan ini yang ketiga adalah installable. Installable itu lebih ke add to home screen aja. Sebenarnya itu add to home screen itu kayak itu aja sih. Fitur bookmark kalau di laptop itu kan ada ya bookmark. Jadi kita mau ngetik apa itu nggak mau ke website
tertentu nggak perlu ngetik, tapi tinggal ngeklik bookmarknya aja. Kayak gitu. Lanjut. Nah, pertama ini ada poin-poinnya yang mau kita share, yaitu first interaktif adalah dapat dibuka kurang dari 5 detik dari jaringan 3G. Jadi bisa kita bilang bahwa website Anda itu belum cukup cepat kalau dalam 5 detik itu belum kebuka semuanya websitenya. Nah, terus adalah punya ukuran script yang minim. Jadi kan kalau website kan ada interaksinya macam-macam ya. Misalnya, oh ada pas dibuka menu ada efek segala macam seperti itu. Terus tampilannya warna tampilan dan layoutnya itu juga kan harus pakai namanya CSS. Itu gimana caranya biar scriptnya itu minim. Jadi kita menggunakan yang emang penting aja. Jadi bukan cuma sebagai hiasan, tapi ya udah digila. Oh ini penting, ini nggak penting dibuang seperti itu. Jadi gimana caranya ukuran script itu kecil. Kenapa? Ini tuh nanti ngefek ke HP-HP yang mungkin performanya nggak sebaik HP-HP mid sampai high end seperti itu. Mungkin yang HP yang di bawah 1 juta tuh bisa aja ternyata struggling atau apa namanya HP itu langsung panas pas buka website tertentu karena emang websitenya berat seperti itu. Nah, yang ketiga dapat diinstal yaitu Add to Home Screen. Ini fiturnya baru ada di Android dan sebentar lagi kita harusnya ada di Apple juga karena Google nge-push Apple untuk segera untuk gimana caranya biar semua bisa pakai seperti itu. Terus ada offline page dan ini HTTPS secure. Jadi kalau di browser itu di pojok kiri kan sebelum ada nama website kan ada kayak gambar kunci gembok tuh ya, yang warna hijau itu adanya HTTPS secure. Nah, habis itu secara lain bisa diklik semuanya di sini. Nah, Add to Home Screen itu baru bisa di Chrome aja dan browser lain semoga segera bisa. Nah, dan ini juga tergantung dari behavior user, jadi belum tentu langsung muncul. Lanjut. Nah, ini adalah caranya untuk biar optimisasi PWA-nya berhasil. Nah, ini effort-effortnya minimal karena tuh di WordPress itu udah ada alatnya, Pak. Jadi tinggal diinstal, add new plugin, diinstal, habis itu dipencet run, itu udah beres sebenarnya kayak gitu. Nah, ini listnya ada combine script CSS, habis itu gambarnya dikompres, habis itu gambarnya di-serve dari CDN, habis itu pakai package, habis itu pakai install plugin PWA-nya ini. Nah, ini teknis ya, jadi ada yang namanya service worker. Jadi itu adalah sesuatu yang ditempel di HP atau di laptopnya pembaca, itu yang isinya adalah file-file yang sering digunakan sama website. Jadi itu mungkin pas kita ngeload pertama kali KR Jogja misalnya 3 detik misalnya. Habis itu pas kita ngeload halaman lain, karena file-file yang sering digunakan website di KR Jogja itu udah disimpan di browser, itu udah nggak ngeload lagi karena udah pakai punyanya browser seperti itu. Jadi yang buka KR Jogja halaman A itu misalnya 3 detik pertama. Halaman B, C, D itu mungkin cuma 0,5, 0,4 detik gitu. Nah, ini adalah gunanya dari service worker. Ini kan sangat cepat ya, mungkin kita korbankan 3 detik pertama untuk membaca, untuk masuk ke website, tapi pas dia buka halaman lain itu cepat sekali. 0, bahkan pembacanya belum kedip udah ganti halaman gitu, saking cepatnya. Nah, ini adalah test resultnya ya. Nanti bisa dilihat, ini kan pas first result ini kan dia totalnya 16 detik misalnya kayak gitu. Websitenya full ngeload itu 16 detik. Nah, ini repeat view. Repeat view itu artinya saat kita ngelihat lagi, ini dia cuma 7 detik. Ini kan bisa memotong waktu sampai setengahnya kayak gitu. Apalagi kalau website yang udah dioptimisasi, itu bisa lebih cepat lagi kayak gitu. Ini adalah efek dari service worker dari PWA, dari krjogja.com yang desktop. Nah, sekarang panduannya. Lanjut. Nah, untuk ini, HTTPS ini adalah satu-satunya yang nggak gratis. Jadi, untuk yang HTTPS ini kita harus setup sendiri kalau teman-teman pakai VPS, atau kalau di hosting, misalnya kayak apa ya, Domainisia atau
jagoan hosting atau hosting apapun kayak gitu tuh harus bayar ke mereka. Jadi kita request aja ke penyedia hostingnya, tolong dong pasangin HTTPS di server saya, domainnya ini, seperti itu. Tinggal ngomong aja, nanti paling dikasih price list-nya, yang mana tinggal dipilih seperti itu. Jadi ini ya, untuk konfigurasi HTTPS pada level provider, tidak bisa menggunakan plugin, seperti itu. Nah, lalu yang ini, milih server yang baik. Jadi ya kadang-kadang emang kita tricky sih. Jadi kalau milih server tuh jangan cuma yang murah aja. Kalau murah tapi lambat kan sama aja ya. Kayak misalnya mungkin kayak ada satu jaringan yang mungkin dia ngasih kuota banyak banget tapi nggak ada yang bisa dipakai, sama aja gitu. Nah, contohnya kayak gini. First byte atau TTFB, time to first byte itu adalah waktu untuk si website untuk pertama kali nyaut gitu. Misalnya kita kan ngomong ya, halo gitu, kan dia bilang oke. Okay. Nah, waktu dari saya bilang halo ke website bilang oke, okay, itu adalah time to first byte. Jadi makin kecil makin baik. Nah, ini contohnya baik. Jadi saya ngomong halo, website-nya ngebalas saya dalam waktu 0,9 detik. Nah, ini adalah contoh yang buruk yang bawah ini. Jadi kita ngomong halo, website-nya baru ngomong oke okay, atau membalas halo saya itu setelah 4 detik. Nah, ini adalah contoh yang jelek. Jadi teman-teman mungkin bisa dites pakai tools-tools gitu, nanti time to first byte-nya berapa website yang sekarang, seperti itu. Nah, ini server yang baik akan memiliki TTFB yang konsisten antar request. Jadi kita testing berkali-kali itu TTFB-nya tetap. Nah, ini server yang baik. Nah, dan untuk memperbaiki TTFB itu dapat menggunakan plugin untuk package. Nanti caranya adalah nanti kita di slide yang lain seperti itu. Nah, ini lokasinya nih. Kriterianya seperti itu. Jadi kalau lokasinya itu di Indonesia, biasanya trafficnya cepat, tapi data server dan spesifikasinya itu kurang bagus. Tapi kalau di Singapura, traffic cepat, data server dan data center dan service-nya bagus, tapi beberapa ISP kurang bersahabat. Contohnya kayak kemarin yang kasusnya adalah Telkom IndiHome yang ternyata ngeblok koneksi, bukan ngeblok ya, tapi kayak ngehambat koneksi dari IndiHome ke server penyedia Digital Ocean itu ya gara-gara ini. Jadi sempat ada beberapa website yang dikelola Tonjong ngerasa lambat orang kalau akses lewat IndiHome, ya itu gara-gara kasus itu. Ya ini beberapa ISP kurang bersahabat. Nah, intinya adalah jangan memilih server di luar lokasi di atas. Kenapa? Karena pembaca kita kan orang Indonesia ya. Kita naruh server di Amerika tuh nggak ada gunanya. Pertama lebih mahal, kedua juga lebih jauh. Jadi lebih lambat seperti itu kayak gitu. Nah, terus ada jenis layanan juga ada dua, yaitu pertama adalah VPS. Jadi ini lebih cepat, tapi kita harus hire satu orang sysadmin untuk ngeset segala macam. Karena itu servernya benar-benar cuma kayak mesin aja gitu. Jadi nggak ada fitur-fitur apapun, jadi sysadminnya harus ngeset fiturnya sendiri. Nah, ada juga namanya shared hosting. Ini murah, tapi satu server punya ratusan pengguna. Tapi ini lebih user-friendly, dan untuk orang yang baru belajar atau baru media baru yang baru mau go online, itu cocok seperti itu pakai shared hosting karena lebih nggak mikir gitu, dan biasanya ada supportnya juga. Misalnya caranya ini gimana itu ada supportnya juga dari penyedia hostingnya. Nah, untuk optimisasi ini ada beberapa poin ya. Pertama untuk combine script. Jadi gimana caranya biar script yang ditampilkan di website itu jadiin satu. Jadi kan misalnya kita website kan ada script untuk slider, ada script untuk efek scroll. Ada script untuk sharing. Nah, ini gimana caranya scriptnya itu dijadiin satu terus dipanggil dalam sekali jalan seperti itu. Ini bisa pakai fast velocity minify. Nah, terus untuk kompresi gambar kita bisa pakai WP Express. Jadi gimana caranya ukuran gambar itu dikecilin tanpa merusak kualitas paling nggak di mata kita gitu, di mata manusia. Karena kan website ini kan kita nggak nyediain gambar bukan buat print ya. Jadi kan sebenarnya asal dilihat mata udah enak kan sebenarnya nggak masalah. Jadi gitu. Jadi gambar tuh filenya nggak harus gede-gede. Kecilin aja sekecil mungkin.
yang penting di mata masih enak dilihat seperti itu. Nah, terus ada package juga, terus ada browser change, terus ada CDN dan service worker seperti itu. Nah, untuk alatnya ini yang namanya Fast Velocity Minify, itu gampang banget makainya. Nanti teman-teman tinggal install dan aktifkan pluginnya. Habis itu run di run aja. Udah itu setting defaultnya itu udah bagus, nggak perlu diubah. Nanti tinggal cek hasil optimasinya lewat incognito mode. Jadi kalau Google Chrome ataupun Firefox atau Safari kan ada mode incognito ya. Nah, itu nanti dicek aja. Nah, jika berhasil itu akan muncul file yang terkombin pada layar status. Jadi kalau udah dites dan berhasil itu muncul seperti ini, gambar seperti ini. Jadi teman-teman yang paham WordPress atau yang mau belajar WordPress untuk kalau pakai plugin ini, kalau udah muncul list seperti ini, berarti udah benar ya pemakaiannya seperti itu. Nah, terus ada juga yang namanya plugin WP Express, ini juga tinggal install. Tinggal install, diaktifkan, terus nanti ada settingnya. Ini udah ditandain ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat slide-nya juga dan bisa dijadikan pegangan untuk setting di website-nya masing-masing. Nah, ini scope-nya upload only, cache control, terus tekan tombol live test untuk mengecek konfigurasinya berhasil apa enggak, seperti itu. Nah, nanti juga tinggal dites hasilnya pakai GT Matrix atau tools lain untuk memastikan image size-nya udah tambah kecil gitu. Nah, kemarin itu kita mencoba menginstal WP Express di Bidik Tangsel, tapi ternyata nggak jalan. Ternyata apa? Ternyata itu servernya itu dia itu tidak menyediakan metode konversi dari yang ada nih. Kan ini kan ada macam-macam ya. CWeb, VB, itu ternyata tuh nggak ada. Jadi ya udah kalau itu ya udah mau gimana lagi, berarti nggak bisa diinstal gitu. Atau coba kontak penyedia servernya kayak gitu. Solusinya yaitu menggunakan CDN yang support kompresi seperti itu. Nah, terus kalau ini juga pluginnya tinggal install aja, install, aktifkan, habis itu tinggal ikutin tutorialnya aja kayak gitu. Nah, ini juga penting ini. WP Supercharge itu tinggal diinstalin aja, habis itu diinstal, aktifkan, habis itu catching on, udah gitu doang. Terus bagian ini aja yang diganti. Jadi misalnya kan teman-teman website WordPress-nya ada halaman loginnya, dan itu halaman loginnya bukan WP admin ya. Misalnya apa? Misalnya /rahasia login saya misalnya kayak gitu. Atau /masuk aja. Nah, ini makanya di set kayak gini. Nanti bisa dilihat sendiri di pluginnya. Nah, terus kalau untuk CDN, tinggal install aja plugin Jetpack, terus terus daftar dulu, login atau register, pakai akunnya itu. Nah, habis itu tinggal di Jetpack, setting performance, udah gitu aja. Ini maaf, ini salah tulis, bukan wajib memiliki akun statis sekali, tapi wajib memiliki akun Jetpack gitu aja. Tinggal di on kan aja, kan enak tuh. Dari selain HTTPS kan semuanya kan tinggal di on kan aja. Jadi sebenarnya itu potensinya sangat gampang. Nah, terus kalau untuk browser change ini kita butuh ngedit file. Jadi di directory web root-nya website itu ada yang namanya file .htaccess. Ini habis itu ditambahkan aja teks kayak gini di bagian bawah. Habis itu di save. Udah gitu doang kayak gitu. Sebenarnya simpel tapi orang-orang tuh nggak banyak yang tahu kayak gini. Atau teman-teman IT-nya tuh nggak kepikiran untuk menginstal browser chat seperti itu. Ini bisa dilakukan. Nah, untuk AMP-nya intinya adalah poinnya adalah install loading. Jadi gimana caranya pas di tab tuh langsung load spread kayak gitu. Dan itu biasanya kecepatannya hingga 4 kali. Terus pakar SEO juga berpendapat kalau pencarian Google tuh
dia lebih memboboti artikel yang pakai AMP kayak gitu. Jadi yang artikel yang AMP itu biasanya muncul lebih atas seperti itu. Nah, cuman dia bisanya ditempelkan pada page tertentu saja, biasanya itu di halaman artikelnya kayak gitu. Kenapa? Karena AMP biasanya kan yang halaman-halaman berita ya, jadi kan bukan halaman home-nya gitu. Cuman bisa aja sih AMP di halaman home tapi jarang seperti itu. Dan monetisasi tetap berjalan karena ada banyak sekarang AMP sudah support banyak penyedia iklan kayak gitu. Jadi cuma ada limitasi sedikit aja kayak gitu. Jadi tenang aja, duit nggak akan hilang, tetap bakal bisa kita bisa tetap dapat duit, dapat iklan revenue dari AMP kayak gitu. Nah ini kalau mungkin buka browser di HP dan buka Google itu kan ada kadang-kadang ada tanda bintang petir ya, sorry. Nah, yang tanda petir itu ini tuh berarti halaman AMP. Jadi mungkin dicoba pas diklik itu langsung muncul artikelnya, nggak pakai loading, kecuali internetnya mati kayak gitu. Nah, ini tanda petir ini. Ini berarti halaman ini sudah AMP kayak gitu. Ini juga ya, Medcom, ID, E-News, Kompas, ini kan semuanya udah pakai AMP ini. Jadi buat yang belum AMP, segera pakai AMP seperti itu. Nah, tantangannya apa? Nah, pertama, temnya harus kompatibel. Jadi WordPress temnya itu harus kompatibel dengan AMP jika ingin tampilannya bagus gitu. Jadi kan nggak semua tem itu kompatibel dengan AMP ya. Jadi kalau pas dipakai mode transisional itu hasilnya jelek, berarti ya harus pakai ini, harus pakai third party plugin atau AMP enhancer dari Tonjo. Nah, terus ada banyak yang bilang, Mas, kok setelah kita aktifin AMP kok trafficnya hilang semua ya? Ya biasanya karena ini. Publisher lupa masang script pada AMP. Ini tuh cuma gara-gara lupa aja gitu, nempel tracking bahwa orang tuh nge-visit halaman AMP kita. Kan kalau nggak dipasang tracking kan sama aja. Orang nge-visit tapi nggak masuk ke Google Analytics kita kayak gitu. Atau Google Analytics atau Pixel, Facebook Pixel gitu. Jadi tetap baru dipasang ini, Google Analytics atau Pixelnya di AMP seperti itu. Nah, terus ada beberapa fitur yang emang nggak bisa jalan karena orang kan baca AMP kan emang fokusnya membaca ya, bukan melakukan aktivitas kayak interaksi-interaksi tertentu. Jadi misalnya kayak polling atau subscribe itu emang nggak bisa. Terus ini kalau pakai plugin AMP for WordPress itu bisa di skip validasi AMP-nya. Jadi biasanya kalau halaman yang ada polling atau subscribe-nya yang modelnya interaktif gitu, biasanya otomatis bukan AMP seperti itu. Jadi orang tetap bisa buka lewat search dari halaman search seperti itu. Oke, untuk AMP Tangerang Online, untungnya itu tabnya udah support AMP transisional, jadi tampilan AMP dan tampilan non-AMP itu mirip banget sama. Mungkin teman-teman bisa buka Tangerang Online lewat Google, Tangerang Online berita apa gitu, terus dibuka halamannya, itu tampilannya mirip dengan tampilan versi non-AMP-nya, seperti itu. Nah, untuk Bidik Tangsel, karena temnya tidak support AMP, kita pakai plugin namanya AMP Enhancer. Jadi gimana, walaupun tampilannya nggak 100 mirip, tapi paling nggak identitasnya itu dimiripin. Mungkin birunya ngikutin birunya Bidik Tangsel, kayak gitu, dan layoutnya juga mirip seperti itu. Ini yang kiri yang versi, yang kanan ini versi AMP-nya. Nah, ini ada tiga jenis itu ya, 3 jenis AMP, yaitu ada full, jadi semuanya itu AMP, contohnya KR Jogja. Terus ada pair, jadi menggunakan template WordPress untuk AMP. Jadi situs berita.com, situs.com berita 1 dan situs berita.com berita 1 tanda tanya AMP gitu. Dan ada reader mode. Nah, ini yang paling sederhana. Jadi stylenya itu benar-benar sederhana aja. Itu biasanya dipakai untuk WordPress, situs WordPress yang temnya nggak support AMP. Nanti tapi linknya jadi 2 kayak gini, berita/AMP dan berita nggak pakai /AMP. Salah, buka yang lain. Nah, strategi instalasinya tinggal ini aja, install plugin AMP sama AMP Enhancer. Habis itu iklannya dimasukin, habis itu rilis posting secara bertahap. Jadi dipelajari apakah
di Google Analytics jadi lebih baik setelah kita misal AMP atau tidak, seperti itu. Nah, terus kalau AMP yang mau dimatiin gimana? Harus di-set redirect 301 dari linknya AMP ke non-AMP. Nah, jadi kita udah bikin plugin namanya AMP Enhancer, jadi di pluginnya itu kita bisa masang logo di header, di footer, habis itu menunya juga bisa kita set, habis itu kita bisa untuk apa namanya masang warna-warna sederhana lah untuk yang background di footernya, habis itu background di warna teksnya, semacam itu. Nah, terus juga kita bisa custom fontnya biar apa body font sama heading fontnya itu bisa kita ganti fontnya sesuai dengan yang ada di listing ini, di drop down ini. Terus juga kalau emang teman-teman mau custom di banyak, bisa nambahin AMP Custom CSS. Jadi buat yang paham CSS dan terus lagi bisa pakai fitur ini, AMP Custom CSS. Terus untuk penambahan ads juga bisa, kita udah nyiapin field-fieldnya, jadi ini tinggal ini untuk on off aja. Terus ini tipe iklannya apa, mau AMP ad atau gambar seperti itu. Nah, untuk testingnya itu tinggal pakai ini. Untuk testing tinggal pakai Webpack Test, GTmetrix, Tools Pingdom atau Web Vital seperti itu. Jadi ada 4 tools yang biasanya kita pakai untuk testing. Nah, ini contoh website Tangerang Online yang sudah kita testing. Jadi skornya bagus ya, bisa dilihat bahwa ini skornya ada B, C, terus ini fully load-nya 4,4 second, segala macam gitu. Ini lewat GTmetrix. Nah, jadi itu notasnya adalah gini. Pertama ada lokasi testing itu menentukan hasil tes. Jadi misalnya lokasi testingnya server yang buat ngetes di skornya lebih jelek daripada kalau lokasi testingnya itu dari Singapura terus ngetes ke Indonesia seperti itu. Nah, itu juga standar skornya juga tergantung tipe website, ada yang majalah atau blog, terus ada yang komprov atau yang e-commerce. Biasanya e-commerce itu agak lambat sedikit karena emang dia ngelotnya lebih banyak gitu. Terus juga ada faktor eksternal. Nah, ini yang suka ribet itu biasanya ini yang susah kompromi itu antara iklan sama third party script. Jadi kan kadang-kadang ada script-script lain ya yang mau kita pasang misalnya untuk tracking atau chat bantuan atau segala macam. Itu biasanya yang bikin jelek skor tuh ya ini poin 3 ini kayak gitu. Nah, jadi dan biasanya terus untuk membandingkan kita testingnya 2 kali. Jadi adalah kondisi full dengan script-script dari iklan dan third party script, dan juga kondisi dalam tanpa keadaan third party script. Jadi harus dites 2 kali. Jadi kita bisa melihat sebenarnya script-scriptnya yang dari Facebook, dari Google Analytics, segala macam itu berdampak seperti apa sih terhadap website kita gitu. Apakah cuma skornya jadi jelek sedikit atau jadi jeleknya banyak. Nah, kalau dari skor yang awal setelah pakai third party script jadi skornya jauh lebih jelek, itu harus dievaluasi lagi. Sebenarnya mana script yang dibutuhkan dan mana yang nggak perlu atau bisa dihilangin seperti itu. Nah, kondisi awalnya adalah kalau di Tangerang Online itu belum ada plugin optimisasi tapi sudah AMP. Nah, tapi kalau bidik langsung ini kebalik, sudah ada plugin optimisasi tapi belum ada AMP-nya dan tidak bisa compress image. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya bisa dilihat bahwa di awal itu dari 80% ke 91. Ini kan selisihnya naik banget ini. Dari C ke B, load time-nya kemudian naik 1 detik, terus page size-nya sangat berkurang, jadi setengah ya. Ini dari page size-nya dari 1,8 mega jadi 900 kilobyte. Ini kan berarti kan sangat baik ini penambahannya. Terus yang untuk single page-nya, dia juga naik, slow naik, load time-nya juga. Load time-nya sama, sedikit, lebih lambat mungkin gara-gara pas testing traffic-nya lagi naik atau gimana. Tapi yang jelas page size-nya turun, jadi ini bagus, dan request size-nya juga turun. Nah, dan ini AMP coba kita bandingkan yang ini sama halaman AMP. Ini jauh lebih bagus ya ini ya. Ini halaman AMP-nya cuma 400 kilobyte, request-nya cuma 23. Load time-nya nggak sampai 3 detik. Ini
istilahnya bisa dibilang bahwa halaman AMP pasti lebih bagus daripada halaman non AMP-nya dia, seperti itu. Untuk bidik tangsel, ini kita lihat setelah tes lagi turun, kita nggak tahu kenapa, mungkin juga pas kita cek itu gambar-gambarnya sudah banyak berubah, sehingga dia turun. Nah, load time-nya, tapi secara load time udah bagus, dia sama atau mirip ya, naik cuma 0,2 detik, page size-nya juga sama, request-nya sama. Karena apa? Karena emang plugin optimisasinya ternyata udah ada duluan gitu. Jadi tidak berubah banyak. Single page-nya juga seperti ini, dan AMP-nya jelas kelihatan. Setelah kita implement AMP, page speed-nya dari B jadi A, Y slow-nya dari B jadi A, page size-nya dari 1 mega ke 330 kilobyte. Ini kan sangat signifikan ya kayak gitu. Jadi orang pasti lebih Google akan mengambil versi AMP-nya untuk orang nge-load gitu lebih cepat juga. Nah, jadi ini bisa dilihat hasil before dan after-nya. Ini juga before after-nya. Untuk single page-nya. Nah, ini untuk yang AMP-nya, yang bidik tangsel, dari B jadi A. Jadi yang B ini yang singlenya, yang non-AMP, terus ini yang A, yang versi AMP-nya. Jadi sangat jauh ya skornya. Oke. Nah, dari Tonjo juga kita punya traffic 6 bulan dari sekarang, ini website-nya Tonjo sendiri, itu bisa dilihat bahwa secara konsisten itu AMP jauh lebih banyak yang visit. Ini bisa dilihat, ini 2:3 ya yang visit versi AMP itu, kayak gitu. Dan ini bounce rate-nya juga emang lebih tinggi karena begitu halaman AMP langsung masuk ke halaman lain. Jadi terlihat kalau bounce rate-nya tinggi, padahal sebenarnya ya enggak kayak gitu. Nah, ini tapi average of on time itu 4 menit lebih. Berarti emang kita tuh pembaca tuh lebih banyak membaca versi AMP karena dia sampai 4 menit rata-rata membaca halaman ini kayak gitu. Cara cek paket barang JNE seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kita penggunaan CES dapat memperkecil load time. Jadi yang pertama poinnya ini TTFB dan total load time. Habis itu gambar. Nah, ini gambar yang sangat penting. Ini harus dikecilin sekecil mungkin tanpa merusak kualitas. Nah, terus yang ketiga, AMP adalah cara instan atau cara cepat untuk meningkatkan performance website. Karena pertama, halaman AMP selalu lebih cepat daripada halaman non-AMP-nya. Yang kedua, halaman AMP itu diambil sama Google untuk ditampilkan sendiri gitu. Jadi kita nggak, bahkan server kita tidak terbebani karena halaman pertama yang dibuka oleh user itu ditampilkan oleh Google gitu. Baru setelah halaman-halaman lainnya di website yang sama itu yang apa namanya, yang membaca yang menampilkan adalah server kita seperti itu.